Ada satu momen dalam ekonomi yang biasanya datang tanpa suara keras. Bukan pas harga naik, bukan juga saat rupiah bergejolak. Tapi saat sebuah nama muncul di ruang yang menentukan arah kebijakan. Beberapa hari terakhir, ruang itu bernama Bank Indonesia. Dan satu nama yang mulai sering disebut adalah Thomas Djiwandono. Bukan karena dia bicara banyak, justru karena posisinya membuat banyak orang berhenti sejenak. Lalu bertanya-tanya dalam hati, kenapa sekarang? Untuk peran apa? Dan apa artinya buat ekonomi ke depan? Ceritanya dimulai dari satu hal sederhana. Sebuah kursi kosong Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang milih mengundurkan diri. Dalam sistem bank sentral, kekosongan jabatan bukan sekedar urusan administrasi. Ini soal ritme kerja dan kesinambungan kebijakan. Makanya Gubernur BI Peri Warjio kemudian kirim surat ke Presiden mengusulkan beberapa nama untuk mengisi posisi itu. Surat itu diterusin ke DPR lewat surat Presiden. Isinya ada 3 nama, Thomas Djiwandono, Solikin Djuhro, dan Diki Kartikoyono. 2 nama terakhir adalah pejabat internal BI saat ini. Sementara Thomas berasal dari eksternal, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, tugas DPR lewat Komisi 11 adalah melakukan fit and proper test. Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbakun menyebutkan, pengusulan ini berasal dari Bank Indonesia, bukan dari Presiden. Bahkan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang, ini keputusan kolektif, bukan intervensi politik. Sementara dari Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan hal yang sama. Prosesnya berjalan sesuai mekanisme. Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surprise ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono. Secara prosedur, semuanya tampak rapi. Namun, Bank Indonesia bukan sekedar soal prosedur. Ia adalah simbol kepercayaan pasar. Dan apapun yang terkait BI, biasanya pasar langsung memberikan responnya. Oke, sekarang kita kenalan pelan-pelan. Thomas Djiwandono lahir di Jakarta tahun 1972. Ayahnya adalah Sudrajat Djiwandono, pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 1993 hingga 1998. Sementara ibunya adalah kakak kandung Presiden Prabowo Subianto. Dari garis keluarga, Thomas juga cicit R.M. Margono Djoyo Hadikusumo, pendiri Bank BNI, yang sekaligus kakek Presiden Prabowo. Tapi, karir Thomas tidak langsung di pemerintahan. Ia pernah jadi jurnalis, lalu masuk ke dunia keuangan, jadi analis, konsultan, hingga CEO perusahaan. Pendidikannya juga lintas disiplin. S1 Sejarah di Haverford College, dan S2-nya Hubungan Internasional dan Ekonomi di Johns Hopkins. Di politik, Thomas pernah lama di Partai Gerindra dan menjadi bendahara umum. Hingga akhirnya masuk pemerintahan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Artinya, selama ini Thomas sangat kuat di wilayah fiskal atau pengelolaan anggaran. Dan sekarang namanya muncul di wilayah moneter. Dua dunia yang berbeda tapi saling terhubung. Kalau Thomas benar-benar terpilih jadi Deputi Gubernur BI, tantangan terbesarnya bukan sekedar teknis,
Yang pertama adalah transisi peran. Dari pejabat fiskal yang terbiasa berkoordinasi dengan pemerintah, berubah jadi pejabat bank sentral yang justru harus menjaga jarak dan independensi. Yang kedua adalah persepsi publik dan pasar. Hubungan keluarga dengan presiden bukan tuduhan, tapi realitas yang pasti dibaca pasar. Karena itu, setiap kebijakan BI akan selalu diuji, apakah benar-benar independen. Akademisi seperti Profesor Rahma Ghafmi mengingatkan, pimpinan bank sentral harus punya pemahaman moneter yang mendalam. Karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Pemerintah lewat Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan, begitu masuk BI, seseorang tidak lagi mewakili pemerintah. Nggak ada yang aneh kalau independensi, nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu ngambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada, jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Harusnya begitu masuk ke BI udah dia independen, bukan elemen pemerintah, bukan. Kalau elemen pemerintah adalah saya akan ngirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga, boleh kan di undang-undangnya. Itu unsur pemerintah, kalau ini bukan independen. Dan ada satu pertanyaan jangka panjang yang pelan-pelan ikut muncul. Apakah Thomas berpotensi jadi gubernur BI seperti ayahnya dulu? Secara historis, banyak gubernur BI berasal dari kursi deputi. Artinya, posisi ini bukan cuma soal hari ini, tapi juga soal masa depan. Buat kita kelas menengah, isu deputi gubernur BI mungkin terasa jauh, terlalu teknis dan terlalu elit. Padahal dampaknya sangat dekat. Suku bunga KPR, cicilan kendaraan, nilai tukar, harga barang, itu semua bersumber dari kebijakan yang dibuat di ruang Bank Indonesia. Karena itu, sikap paling masuk akal bukan terburu-buru menilai, tapi menunggu dengan perhatian. Melihat bagaimana Thomas menjaga jarak dari politik, bagaimana ia menjaga independensi, dan gimana kebijakan BI ke depannya bisa memberi rasa stabil buat ekonomi kita sehari-hari. Karena pada akhirnya bank sentral bukan soal siapa orangnya, tapi keputusan apa yang dia ambil saat ekonomi diuji. Dan disitulah publik akan menilai. Gimana menurutmu soal Thomas Djiwandono? Tulis komentar di bawah ya.